Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lairisa Farida, saya peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 26, Kelompok 2, nomor daftar hadir 11. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Di sini, saya sudah membuat mind map sederhana tentang sintesa agenda 3 ini. Di agenda 3 ini, kita akan mempelajari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dan yang terakhir ada tentang personal branding. Kita lihat pada manajemen ASN, kita akan belajar tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kemudian ada kode etik ASN, kemudian ada juga konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang terakhir tentang mekanisme pengelolaan ASN. Kemudian di bab 2, kita akan mempelajari tentang pelayanan publik, di mana kita akan belajar tentang prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, dan etika pelayanan publik. Kemudian, di pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang whole of government, di mana kita akan mengetahui tentang konsep WOG, penerapan WOG, best practice, dan implementasi WOG di Indonesia. Pada poin yang pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pada manajemen ASN ini, kita akan mengenal tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Nah, kita lihat dulu dari kedudukan ASN. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi, dan ASN wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tentang kode etik ASN secara lebih rinci, teman-teman bisa membuka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi, kode etik ini berfungsi untuk dijadikan pedoman standar sifat, perilaku, dan tindakan bagi ASN untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Pada manajemen ASN ini, kita juga mengenal dengan sistem merit. Jadi, sistem merit ini merupakan kebijakan yang berdasarkan dari kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil, tanpa memandang suku, ras, kecacatan tubuh, jenis kelamin, status pernikahan, dan yang terpenting, sistem ini bukan karena adanya koneksi atau kekerabatan. Poin yang terakhir pada bab manajemen ASN ini, kita juga mengenal mekanisme pengelolaan ASN. Jadi, pada dasarnya, pengelolaan ASN adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan dasar hukum bagaimana sistem pengelolaan ASN dilaksanakan. Selanjutnya, poin yang kedua tentang pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Langkah yang strategis yang dapat ASN lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik adalah membangun kesadaran melayani dan sadar bahwa masyarakat adalah konsumen. Kemudian, membuat pola pikir bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Kemudian kita ketahui tentang prinsip pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian, etiket pelayanan publik yang harus kita ingat dan implementasikan, yaitu sikap sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, dan sikap mengendalikan emosi.
Selanjutnya, poin ketiga yaitu WOG atau Whole of Government. Kata kunci yang kita ingat dari WOG ini adalah sebuah koordinasi. Karena WOG ini adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, penerapan whole of government ini yaitu dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Kemudian, pengimplementasian WOG di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Satgas COVID-19. Pembentukan Satgas COVID-19 ini hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam menangani penanggulangan percepatan COVID-19 di Indonesia. Lembaga negara yang tergabung di dalam Satgas COVID-19 ini diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, Menteri Keuangan, Kepolisian, tentara, seluruh gubernur di Indonesia sampai dengan pemerintah daerah. Contoh lain penerapan WOG di Indonesia yaitu adanya Mall Pelayanan Publik di Banjarbaru yang baru dibuka pada tanggal 15 Februari 2021 lalu. Di sana ada 8 gerai pelayanan yang siap memenuhi kebutuhan dan urusan masyarakat, yaitu milik Samsat, Dinas PMTSP, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Bank Kalsel, BRI, Polres BJB, BPJS Tenaga Kerja, serta BNN. Rencananya, pelayanan dari kantor imigrasi, kejaksaan, serta BPJS Tenaga Kesehatan juga akan bergabung. Nah, selesai pembahasan tentang sintesa agenda 3. Selanjutnya, tentang personal branding. Jadi, setelah kita mempelajari agenda 3 tadi, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ASN? Nah, itulah yang dinamakan personal branding. Kembali saya buatkan mind map sederhana tentang personal branding yang berkaitan dengan sintesa 3 ini. Setelah kita belajar tentang manajemen ASN, maka kita akan memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban dalam organisasi sehingga mampu bekerja secara profesional, menerapkan kode etik profesi agar kita ingin terbebas dari pelanggaran selama menjadi ASN. Kemudian, berlakunya sistem merit yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, maka kita harus pandai untuk mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi mengikuti perkembangan zaman. Jangan berharap pada koneksi orang dalam. Setelah kita belajar pelayanan publik tentang pola pikir pelayanan publik, maka kita mampu dan siap untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik secara profesional. Mengetahui prinsip pelayanan publik membuat kita bisa memberikan layanan publik secara prima. Kemudian, setelah kita memahami etiket pelayanan publik, maka kita dapat menerapkan etiket layanan publik agar masyarakat puas dengan layanan yang diberikan. Terakhir, setelah kita memahami whole of government, kita mampu melakukan kolaborasi dan integrasi bersama stakeholder dalam peningkatan layanan demi kenyamanan bersama. Sekian presentasi saya hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.